Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi yang berjudul Analisis Praktek Toharoh yang beranggotakan Akila Armiana NIM 2152-21163, Reni Anggitasari NIM 2152-21173, Karisma Yogi Ariyanti NIM 2152-21185, dan yang terakhir ada Nia Ardianti NIM 2152-21194. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Akila Armiana, 2. Reni Anggitasari Widyastuti, 3. Karisma Yogianti, 4. Nia Ardianti. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori dan analisis toharoh. Toharoh, kata toharoh berasal dari bahasa Arab at-toharo. Secara bahasa artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mengerjakan sesuatu yang dengannya kita boleh mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh dari hadas manawi itu tidak ada sempurna kecuali dengan niat taqarrub dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, toharoh dari hadas dan najis itu menggunakan air, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, idh yughashshiikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhahiba ankum rijzas syaitani waliyarbita ala qulubikum wa yusabbit bihil aqdam. Artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentramannya darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Selanjutnya yaitu macam-macam air untuk bersuci. Yang pertama ada air hujan, kedua air laut, ketiga air sumur, keempat air embun, yang kelima air sungai, yang keenam air dari mata air, yang ketujuh air salju. Selanjutnya yaitu pembagian air. Yang pertama ada mutlak atau air suci dan mensucikan. Kedua, mustakmal atau air suci tetapi tidak bisa untuk bersuci. Yang ketiga, air musyamas atau air yang suci dan dapat mensucikan. Keempat, mutanajis atau air yang bernajis dan tidak bisa untuk bersuci. Yang pertama adalah wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah atau syariat Islam artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Tanpa wudhu, sholatnya tidak akan sah. Selanjutnya rukun wudhu. Yang pertama niat, kedua membasuh muka. Membasuh muka dimulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, mengusap sebagian.
Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Artinya mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Selanjutnya, syarat-syarat wudhu. Yang pertama, Islam. Kedua, tamyiz atau dapat membedakan baik buruknya suatu pekerjaan. Ketiga, tidak berhadas besar. Keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, tip-ek, dan sebagainya. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Selanjutnya, sunnah-sunnah berwudhu. Yang pertama, menggosok gigi atau bersiwak. 3. Mencuci 2 telapak tangan. 4. Berkumur-kumur. 5. Istinsyak dan istinsyar atau memasukkan dan mengeluarkan air ke dalam hidung. 6. Menyilang-nyilang jenggot atau membasuh jenggot. 7. Menyilang-nyilang jari atau membersihkan sela-sela jari. Yang ke-8. Membasuh 3 kali. 9. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. 10. Menggosok-gosok tangan. 11. Berkesinambungan, yang artinya tidak diselingi dengan aktivitas yang lain ketika berwudu. 12. Mengusap kedua telinga. 13. Memanjangkan anggota yang dibasuh. 14. Tidak boros dalam menggunakan air. 15. Membaca doa setelah wudu. Selanjutnya, ibadah yang wajib dengan berwudu. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran. 4. Membawa mushaf Al-Quran. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kedua lubang baik depan maupun belakang di tubuh kita. Maksudnya yaitu sesuatu berupa zat cair, udara maupun kotoran lainnya kecuali sperma. Sebab jika keluarnya sperma, maka yang bersangkutan harus mandi jinabah terlebih dahulu. 2. Hilangnya akal, kesadaran karena tidur, gila, atau yang lain sebagainya. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa dan selain mahramnya. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur. Maksudnya, jika seseorang menyentuh kemaluan atau dubur secara langsung, maka hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu mandi wajib. Mandi di sini diartikan dengan membasuh dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh, dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil dan besar. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi wajib. Yang pertama, keluar mani dengan syahwat baik di waktu tidur maupun bangun, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, melakukan hubungan badan atau suami istri sekalipun tidak keluar mani. Yang ketiga, terhentinya haid atau nifas. Yang keempat, selesai melahirkan. Yang kelima, meninggal dunia. Yang keenam, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Dan ada pula hal-hal yang dilarang ketika mandi junub. Yang pertama yaitu syalat, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu menetap di masjid, dan yang keempat menyentuh, membawa mushaf Al-Quran. Sunnah mandi wajib. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kemaluan, yang ketiga berwudu, yang keempat menuangkan air ke seluruh badan, yang ke seluruh kepala dengan menyelang-nyelangi rambut, yang kelima menuangkan air ke seluruh tubuh dimulai dari kanan. Ada pula rukun mandi wajib. Yang pertama yaitu niat, yang berbunyi nawaitu ghusla li rafil hadasil ahbari haidi fardhu lillahi ta'ala.
Yang kedua, membasuh seluruh badan dengan air, yaitu meratakan air dari rambut sampai ujung kaki. Yang ketiga yaitu menghilangkan najis. Ada pula larangan bagi orang yang haid. Yang pertama, bersenang-senang dengan apa yang berada di pusat dan lutut. Yang kedua, berpuasa baik fardu ataupun sunnah. Yang ketiga, ditalak atau bercerai. Yang keempat, lewat di dalam masjid apabila dikhawatirkan akan mengotorinya. Jika tidak, maka diperbolehkan. Ada pula mandi-mandi yang disunahkan, yaitu yang pertama, mandi hari Jumat. Yang kedua, mandi pada 2 hari raya. Yang ketiga, setelah memandikan mayat. Yang keempat, mandi ketika hendak ihram. Yang kelima, ketika memasuki kota Mekah. Yang keenam, ketika wukuf di Arafah. Selanjutnya, tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila tidak ada air. Tayamum menyucikan diri dengan menggunakan pasir atau debu. Tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu, meskipun tayamum masih sah dan belum batal sama sekali. Pada sholat sunnah, tayamum tetap sah selama belum batal, sehingga dapat digunakan beberapa kali sholat dalam sekali tayamum. Adapun sebab-sebab tayamum yaitu tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi, tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup. Kemudian tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air, meski airnya ada di dalam sumur misalnya. Takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh, dan kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Syarat-syarat tayamum diantaranya, yang pertama, menggunakan debu yang suci, yang belum digunakan untuk bersuci, dan tidak tercampur dengan sesuatu. Kedua, mengusap wajah dan kedua tangan. Ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Keempat, telah masuk waktu sholat. Dan yang kelima, tayamum hanya untuk 1 kali sholat fardu. Selanjutnya ada rukun tayamum dan sunnah tayamum. Rukun tayamum diantaranya, yang pertama, niat bersamaan dengan sapuan pertama. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Dan yang keempat, tertib. Sunnah tayamum ada 3, yaitu membaca basmalah, meniup kedua telapak tangan setelah menepukkan tangan ke debu atau pasir, dan mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, melihat air yang bisa dipakai untuk berwudhu, dan riddah, yaitu golongan yang memutuskan Islam. Riddah terbagi menjadi 3 macam, yaitu riddah karena perbuatan, riddah karena perkataan, dan riddah karena keyakinan. Hal-hal yang dilarang bertayamum yaitu, yang pertama, berhadas besar, yang kedua, belum masuk waktu sholat, dan yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Kemudian selanjutnya ada menyapu 2 muzah atau mashul kufain. Menyapu 2 muzah atau mashul kufain merupakan salah satu keringanan bersuci dalam Islam. Muzah adalah semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit, banyak dipakai oleh bangsa-bangsa Arab dan tidak terdapat di Indonesia. Menyapu 2 muzah dibolehkan bagi orang yang menetap di kampung dan bagi yang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang kakinya memakai muzah, kalau hendak berwudu, maka ia boleh menyapu muzahnya dengan air. Artinya, dia tidak perlu melepas muzahnya.
Syarat-syarat menyapu dua muzah antara lain, muzah tersebut dipakai sesudah sempurna dan dicuci bersih. Muzah itu menutupi anggota kaki yang wajib dibasuh, yaitu menutupi tumit dan dua mata kaki. Muzah itu dapat dibawa berjalan lama, dan dua muzah itu tidak terkena najis atau kotoran. Menyapu dua muzah hanya boleh dilakukan untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi atau untuk menghilangkan najis. Menyapu dua muzah tidak boleh apabila satu syarat tidak cukup. Misalnya salah satu dua muzah itu robek atau salah satu kakinya tidak bisa menggunakan muzah karena luka. Keringanan ini diberikan bagi musafir selama 3 hari 3 malam, sedang bermukim ia boleh menyapu muzahnya hanya untuk sehari semalam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.